suatu pernyataan untuk bahwa peringatan bahwa SARS ini bisa menjadi suatu ancaman kesehatan dunia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kronologinya ya, yang terjadi ya setelah diinvestigasi sebelumnya pada tahun 2003, baru diketahui tahun 2003 ya. Tapi pada sebenarnya case yang pertama itu adalah pada tahun 2002 ya, di Guangdong ya. Jadi di Guangzhou Hospital ya. Karena karena waktu ini belum pernah teridentifikasi juga. Kemudian salah satu pesertanya orang dokter itu dia melakukan kunjungan ke Hong Kong mungkin, kemudian tinggal di suatu hotel. Nah, diagnosa pertamanya adalah dia terkena pneumonia ya, jadi ada flek di paru-paru gitu, ya timbul cairan. Cuman yang menjadi masalah aja dokter tersebut ketika saat kunjungan ini tidak sengaja mungkin kesebar flu-nya ya. Jadi karena flu ini sebenarnya terlalu tingkat infeksinya sangat tinggi juga, dan yang akibatnya flu tersebut juga dengan cepat menyebar di sekitar hotel tersebut. Nah, ini yang mulai dari awalnya adalah terjadinya outbreak ya. Kemudian selanjutnya, nah karena ada kejadian inilah awalnya dari China kemudian dokter tersebut ke Hong Kong mungkin melakukan satu kunjungan. Ternyata di Hong Kong ini mulanya outbreak ini, dan outbreaknya terjadi ketika waktu itu masih didiagnosis sebagai salah satu pneumonia, dan salah satu pasiennya itu ternyata terbang lagi ke ke Vietnam. Nah, dari Vietnam inilah mulai diinvestigasi apa yang terjadi, kenapa terjadi banyak infeksi dari penyakit flu ini ya. Karena kalau kita bisa membicarakan mengenai outbreak ya, kalau misalnya terjadi dua ya, misalnya 2 atau 3, itu sudah bisa dikatakan outbreak. Karena kalau dia dalam waktu dekat misalnya terjadi suatu kasus yang sama ya, kasus kedua dan kasus ketiga, itu juga harus cepat-cepat dilakukan investigasi sama dilakukan prevention. Karena kalau misalnya jadinya terlalu cepat gitu antara case 2 dan case 3, bisa dimungkinkan, bisa dihipotesiskan bahwa ini bakal jadi suatu penyebaran yang cepat gitu. Jadi kita harus coba sebisa mungkin melakukan preventif gitu. Nah, karena disitulah dari ini ternyata setelah diinvestigasi juga, ternyata orang-orang di hotel tersebut ternyata sudah menyebar ke berbagai macam negara seperti di Kanada, Singapura, sama di Amerika ya. Jadi di akhir tahun 2003 ini sudah menjangkit sebanyak 25 negara ya, dan terjadi sebanyak 4.300 kasus di mana 250 orangnya meninggal ya. Dan yang paling terbanyak itu kalau nggak salah kalau di Asia Tenggara itu di Singapura ya. Nah, jadi di sini SARS coronavirus ini kemudian dilakukan identifikasi ya. Hasilnya adalah ditemukan bahwa virus yang menjangkit itu disebut dengan coronavirus ya, atau SARS-CoV ya, yang merupakan jenis RNA virus ya. Jadi dia hanya single strand RNA ya, ya. Dan pada dasarnya virus corona itu sebenarnya adalah virus yang umum ditemukan di berbagai macam makhluk hidup ya, utamanya di hewan sama di manusia ya. Jadi pada dasarnya ini biasa ditemukan ya. Cuman mungkin bedanya adalah beberapa strain tertentu seperti SARS-CoV ini, SARS-CoV-1 yang tahun 2002, sama yang SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini, dia punya istilahnya tuh, dia tingkat infeksi dan sama tingkat keganasannya itu jauh lebih tinggi daripada virus-virus corona lainnya ya. Jadi sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, dan kasusnya sebenarnya sama ya. Baik itu mungkin saudara pernah dengar ya virus Spanyol yang tahun 1920, kemudian sampai di sekarang ini juga pernah dengar juga yang namanya MERS atau yang lain-lainnya, itu sebenarnya sama. Virusnya sama, itu adalah virus corona ya. Jadi virus corona ini sebenarnya adalah virus dari virus influenza itu ya. Yang banyak biasanya itu ditemukan di
negara-negara yang yang punya 4 musim ya. Jadi kalau misalnya saat musim tertentu, misalnya biasanya antara musim dingin itu orang-orang sering terkena yang namanya penyakit influenza ya. Karena karena pada saat itu kondisi udara dan kondisi tubuh kita juga agak sedikit menurun karena perubahan cuaca yang ekstrim juga, sehingga nanti infeksi dari penyakit flu ini juga dengan cepat menyebar. Oleh karena itulah sebenarnya ya, kalau kita lihat itu tingkat preventifnya kalau misalnya sama tingkat penanganannya sebenarnya di negara-negara yang di kawasan 4 musim seperti Jepang, seperti China, seperti Taiwan, itu mereka sebenarnya sudah punya protokol kesehatan mengenai influenza ini, virus corona ini. Jadi begitu ada suatu outbreak gitu, mereka bisa dengan cepat melakukan penanganannya. Hanya saja mungkin kalau sekarang mungkin karena tingkat keganasan dari coronavirus yang COVID-2 ini sangat tinggi sekali, sehingga penanganan preventifnya itu tidak biasa ya. Jadi preventifnya itu harus dilakukan dengan ekstra ya, gitu, sehingga penyebarannya juga semakin tinggi juga. Dan juga kalau dilihat dari mortalitasnya juga, kebanyakan yang meninggal sekarang ini yang dari COVID-2 ini sebenarnya yang kebanyakan meninggal itu adalah orang-orang yang di atas umur 40 tahun ke atas ya, dimana tingkat kesehatan di tubuh itu sudah mulai menurun, sudah ada nilai tingkat penurunan ya. Jadi fungsi-fungsi tubuh itu sudah mulai menurun, sehingga virus itu dengan mudah menginfeksi ya. Makanya sering dibicarakan bahwa bisa mungkin yang paling berbahaya itu sebenarnya kontak-kontak sama anak-anak muda ini ya, karena anak-anak muda ini sebenarnya cenderung tahan sama sama virus corona karena sistem kekebalan imunnya masih tinggi gitu. Cuman yang berbahayanya kalau mereka sekarang sudah menjadi carrier. Katakanlah saya sebagai kalau misalnya saya berwisata ke suatu tempat, tidak sengaja menjadi carrier, kemudian saya pulang ke rumah, ada orang tua saya yang sudah lanjut usia gitu, tidak sengaja saya mungkin bisa menularkan ke mereka. Nah kalau misalnya mereka ini orang tua saya misalnya mungkin tingkat imunitasnya atau tingkat kekebalan tubuhnya sedang menurun, dia akan lebih mudah terinfeksi. Apalagi kalau misalnya kalau misalnya orang tua punya penyakit komplikasi ya, karena sebenarnya kalau penyakit komplikasi itu wajar bagi orang tua. Karena apa? Karena sudah terjadi mulai penurunan fungsi dari tubuh, itu penurunan fungsi tubuh sama imunitas tubuh. Jadi orang tua itu rentan terkena suatu penyakit, utamanya di flu ini. Karena kalau flu ini yang diserang adalah di sistem pernapasan kita ya. Oke, selanjutnya selanjutnya. Nah ini tingkat mortalitasnya ya, tingkat kematian ya. Jadi yang paling tinggi itu ada di China, di Hong Kong ya. Kemudian Taiwan juga lumayan. Kemudian Kanada sedikit lebih tinggi daripada Taiwan. Kemudian yang order ini bisa Singapura segala macam ya. Jadi tingkat mortalitas yang paling tinggi itu ada di China ya, karena awal-awal outbreak itu biasanya kan karena ada investigasi segala macam terkait penelitiannya, caranya juga masih sedang dilakukan gitu. Jadi tingkat mortalitasnya juga cenderung lebih tinggi, karena ini sebenarnya bisa dipungkiri juga ya, karena biasanya dari pandemi suatu outbreak itu biasanya pasti ada peaknya. Tinggal bagaimana kita menekan peaknya itu sehingga terjadi penurunan ya. Jadi kalau kita bisa di sini yang paling tinggi mortalitasnya ya, peaknya itu bulan Mei ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 19 ya. Dan tanggal 20 jadi penurunan karena sudah mulai terjadi tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Seperti mungkin kalau dulu mungkin orang dengar ya, kalau tahun 2003 itu orang sudah mulai berbicara bahwa menggunakan masker itu juga ketika bepergian itu juga merupakan suatu kebutuhan atau kepentingan juga gitu. Karena itu juga merupakan salah satu cara preventif ya. Jadi kalau dari dulu sebenarnya kalau di di bagian negara-negara negara-negara di 4 musim gitu, di Jepang, dalam Taiwan itu biasanya mereka sudah paham kalau mereka sudah mulai kayak merasa terkena penyakit, mereka pasti sudah melakukan tindakan preventif dulu ya.
masih terpotong nggak ini? Enggak Pak, Oke. bisa dilanjut. Oke, ya. Jadi kalau orang-orang yang di Eropa, orang-orang di mana? Orang-orang di Jepang atau sebenarnya orang yang di China itu dia sudah biasa kalau misalnya sudah merasa mereka akan segera melakukan pencegahan pertama dulu, misalnya pakai masker, kemudian kalau bepergian juga tidak berpakaian yang mungkin yang bisa menyerang penyakitnya agak ini dan juga beristirahat dengan cukup ya, karena memang kalau dilihat juga memang sistem kesehatan dan protokol kesehatan di sana juga ada gitu tentang preventif terhadap suatu penyakit. Di beberapa negara Eropa juga ada ya, cuman kasusnya kalau di Eropa itu kebanyakan yang meninggal itu karena lebih banyak orang tua ya. Yang meninggal itu tingginya di Eropa itu sama di Amerika itu kebanyakan yang meninggal adalah orang tua ya, makanya tingkat mortalitasnya tinggi itu karena yang meninggal banyak rata-rata orang tua. Sama kasusnya di COVID-19 itu seperti itu juga ya, yang meninggal itu kebanyakan rata-rata di orang lanjut usia ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya dari cumulative number-nya. Jadi dia yang yang local transmission-nya itu di negara-negara di Kanada sama di China, sama di Hong Kong sama di Hanoi ya. Kemudian juga beberapa negara lainnya juga local transmission seperti di Amerika, di Brazil, kemudian di Eropa, sama di beberapa negara kayak di Malaysia maupun di Singapura ini itu kebanyakan local transmission. Karena apa? Kebanyakan mereka yang terjangkit itu karena dari orang-orang yang baru berpergian dari negara-negara yang terkena pandemik gitu, seperti dari China, dari Singapura. Di Singapura ini kan juga merupakan salah satu negara transit ya di Asia Tenggara ya. Jadi kalau misalnya dulu kalau orang di Asia Tenggara itu kalau misalnya mau pergi ke Hong Kong, mau pergi ke mana, ke Amerika ataupun mau pergi ke Timur Tengah ya, ke Timur Tengah misalnya ke UAE atau ke Eropa pasti transitnya di di Singapura terlebih dahulu. Nah, kenapa uniknya di sini waktu pada saat kejadian SARS pertama ini tahun 2003 ini di Indonesia di Indonesia itu tidak ada yang terjangkit ya. Yang teridentifikasi dulu tuh hanya 5 orang, itu pun 5 orang itu adalah orang yang terjangkit dari ketika mereka bepergian di negara-negara pandemi tersebut, tapi tidak terjadi lokal transmisi ya, karena waktu itu kebetulan ya menterinya dulu saya lupa, itu sudah melakukan tindakan preventif yang sangat baik ya. Jadi dia begitu ada kejadian case seperti ini, jadi semuanya itu segera ditutup. Jadi begitu ada orang yang turun, jika langsung yang dari yang negara-negara yang terkena pandemi itu segera dilakukan isolasi preventif ini. Dan akhirnya ya tidak terjadi lokal transmisi yang ada di Indonesia. Karena waktu itu kebetulan pergerakan kita juga cepat ya, satu sisi juga itu, dan satu lagi di tahun 2000-an itu ya, sampai awal tahun sampai sekitar tahun 2007 sampai 2008 itu sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak terlalu banyak yang melakukan kunjungan ke luar negeri ya, karena waktu itu orang-orang Indonesia memang kebanyakan bukan tidak biasa sih, cuman waktu itu gimana ya, orang-orang Indonesia itu biasanya tidak banyak melakukan kunjungan ke luar negeri ya. Biasanya melakukan kunjungan ke luar negeri itu biasanya orang-orang yang sedang melakukan bisnis atau mungkin orang yang kaya yang sedang liburan. Tapi waktu itu tidak ada yang namanya, kalau dulu itu orang-orang yang melakukan traveling itu hampir tidak ada. Karena apa? Karena waktu itu biaya perjalanan masih sangat mahal. Berbeda kalau sekarang. Kalau sekarang biaya perjalanannya sangat murah, kemudian bisa mudah didapat segala macam, dan kemudian ya tingkat kesejahteraan kita juga semakin meningkat. Itulah yang menyebabkan kita kita banyak bepergian ke luar negeri ya. Dan itu yang memancing mungkin salah satu faktor yang jadi, karena apa? Begitu mereka pulang tidak sadar menjadi carrier, kemudian mereka menjaga orang-orang yang di sekitarnya, di lokal gitu ya. Bisa jadi seperti itu kalau saya melihat case-nya. Cuman kalau case-nya dulu
seperti itu salah satu faktornya kenapa tidak terjadi penyebaran. Salah satunya yaitu tadi tidak banyak yang orang-orang berpergian ke luar negeri. Nah, jadi ya yang terkena positif dari SARS-CoV ini adalah orang yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri. Jadi dari bisnis, melakukan perjalanan bisnis atau segala macam langsung diisolasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya silakan. Nah, ini adalah bentuk dari SARS-CoV ya. Ini bentuk sebelah kiri ini bentuk tiga dimensinya. Kemudian ini kalau misalnya saudara lihat di mikroskop elektron ya. Cuma kita bisa lihat di sini ya. Jadi bentuknya coronavirus itu ya sama semuanya ya. Kenapa disebut corona? Ya. Jadi virus corona ini kan bentuknya bulat. Jadi mirip kayak kayak matahari. Ya, makanya dinamakan dengan corona. Kemudian dia di ujung-ujungnya ini kayak ada duri-duri. Ini dinamakan adalah spike protein ya. Kemudian ini adalah yang bulat ini adalah membran protein. Nah, di dalamnya ini adalah baru materi genetik ya. Kalau di coronavirus itu rata-rata RNA, bisa juga single strand DNA atau double strand DNA, atau juga beberapa juga di antara DNA, tapi paling umum biasanya adalah single strand RNA ya. Dan itu dan single strandnya positif ya. Nah, yang kayak duri-duri spike proteinnya inilah tempat attachment dari ke host dari sel ya. Jadi di ujung-ujungnya ini dia punya yang namanya sistem signaling. Jadi kalau misalnya ada host target gitu, mereka akan mengenalinya ini dari sistem ini, kemudian ini akan menempel ke host target, ke sel target gitu. Baru nanti setelah mereka nempel itu, baru nanti RNA-nya ini disuntikan ke dalam sel ya. Karena apa? Karena sistem dari virus ini juga terbilang unik juga ya. Dia tidak punya sistem replikasi diri. Jadi kalau misalnya virus itu mau memperbanyak diri, dia harus menginvasi atau menginfeksi dari sel makhluk hidup ya. Nah, nanti setelah genetik materialnya masuk ke sel hidup ya yang menjadi host atau target itu, nanti sistem replikasinya akan dibajak nanti, sehingga nanti RNA ini nanti akan direplikasi ya, sehingga nanti terjadi virus-virus yang baru gitu. Jadi begitu sistem dari dari virus itu. Nah, kenapa virus ini bisa berbahaya? Karena ketika dia berbanyakan, sel-sel yang menjadi target ini, sel-sel host ini akan menjadi rusak dan mati. Ya, kalau itu mati, bisa jadi nanti sel-sel penting yang berperan dalam fungsi tubuh di dalam tubuh kita, misalnya kayak di ASI atau segala macam, akan menjadi rusak, maka akan mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, itu yang kenapa berbahayanya itu di situ. Sama dia beberapa di antaranya juga materi genetik juga akan menghasilkan beberapa protein yang mungkin akan bisa berakibat fatal atau misalnya bisa mengakibatkan sistem metabolisme juga terganggu. Itu yang kenapa virus itu berbahayanya di situ ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang maksudnya seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi dia ada soluble S2, kemudian ini SARS-nya, spike proteinnya ini nanti akan nempel di sel di sini ya. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya sel itu juga punya sistem pertahanan diri ya, yang dinamakan dengan antibody ya. Jadi setiap sel itu punya namanya antibody. Nah, kalau misalnya ada yang semacam kayak attachment seperti ini, kayak soluble ini, dia akan nempel di sini ya, karena ada faktor beberapa tertentu, dia nanti akan dengan mudah mengenali sel-sel target gitu. Jadi antibody ini tidak akan menyerang dari ini karena ada soluble S ini seolah-olah di spike virus ini adalah bagian dari sel tersebut. Jadi antibodinya tidak akan merespon gitu. Kalau misalnya dia tidak ada, atau misalnya sistem dari pertahanan kita, sistem imunitas dari sel tersebut tahu ini adalah benda asing, ya dia akan dihancurkan gitu. Tapi karena ada soluble ini yang mengantarkan dia ke dalam sel, dan ketika sel ini terinfeksi, dia tidak mengenal bahwa virus ini adalah salah satu benda asing dan mungkin merupakan salah satu dari bagiannya, maka dia tidak akan menyerang. Antibodinya ini yang menyebabkan sel dari terinfeksi ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ini, atau misalnya mungkin ada suatu tingkat cara metode lain untuk melakukan preventif ini,
bisa dilakukan sehingga nanti sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu bisa melawan ini, Kak. Utamanya adalah antibody. Jadi kalau misalnya tidak ada soluble atau misalnya ini kenal sebagai salah satu benda asing, ya, maka sel pasti akan merejeknya, ya. Nanti kalau misalnya ada sel darah putih, nanti antibody, nanti dia akan menangkap dia, baru nanti dihancurkan, ya. Seperti itu sistem pertama, sistem imunitas di tubuh kita itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini SARS coronavirus sumbernya ya. Jadi saya nggak tahu nama depan civet ini apa maksudnya ya. Bentar. Kalau saudara lihat itu jenis apa sih? Mungkin saudara bisa tahu, mungkin bisa menyebutkan. Kalau kita lihat dari apa? Itu mirip apa kalau itu? Mirip musang nggak sih, Pak? Iya, mirip musang. Oke, coba di translate Google ya. Oh iya, musang, musang. Ya, jadi SARS coronavirus itu ketika setelah dilakukan investigasi, diidentifikasi ada kemiripan dengan jenis-jenis virus corona yang ada di dalam tubuh musang ya. Dan juga ini juga terjadinya juga di Cina ya. Jadi di Cina itu mereka punya kebiasaan makan makanan yang ekstrim ya. Makan makanan yang ekstrim. Bisa ke bawah. Nah ini ya. Jadi beberapa provinsi tertentu dia punya makanan khas ya, makanan khas yang kadang juga kita bisa melihatnya juga sebagai mereka makan itu makan makanan yang ekstrim. Jadi tidak hanya yang biasa umum kita konsumsi, misalnya sapi, ayam, atau mungkin maksudnya yang paling umum di sana, paling banyak ditemukan atau sebagai jadi kuliner di negara-negara Asia Timur ya, itu babi B2 ya, baik itu di Taiwan maupun di Korea maupun di Jepang, dari Cina juga. Nah di Cina ini beberapa provinsi tertentu itu dia punya makanan tradisional yang asalnya dari hewan-hewan yang tidak lazim kita makan ya, hewan-hewan kayak musang, kayak kayak kelelawar, ataupun yang kita yang makanan-makanan yang ekstrim ya, kayak kalau kita ngeliatnya kayak cicik gitu ya. Mungkin kalau kita ibaratkan mungkin sama kayak model-model orang di Sulawesi Utara ya, mungkin saudara pernah dengar tentang pasar Tomokon, pasar yang menjual daging-daging yang ekstrim ya, seperti seperti daging anjing, seperti daging kucing atau segala macam. Nah di Cina juga gitu, beberapa negara tertentu, beberapa provinsi tertentu mereka juga ada yang mengkonsumsi kucing, ada yang mengkonsumsi daging juga, dan itu kalau mereka ya lazim-lazim aja mereka makan ya, karena mereka juga tidak maksudnya mereka juga tidak punya pantangan untuk mengkonsumsi suatu hewan tertentu, kecuali hewan itu sudah dimasukkan dalam daftar hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Tapi kalau hewan yang umumnya yang tidak dilindungi oleh pemerintah, mereka biasanya akan mengkonsumsinya, makannya, karena di satu sisi juga mereka punya tradisionalisis kulineri, di satu sisi juga mereka juga punya kepercayaan tertentu. Misalnya ketika mereka makan suatu hewan dari mana, itu punya khasiat ini, karena itu merupakan sebagai macam kepercayaan tradisional, gitu, kepercayaan yang tertentu yang mereka kalau misalnya mengkonsumsi ini punya dapat bukti yang baik dan segala macam ya. Jadi kita juga bisa juga di sini juga saya juga akan bicara mengenai salah satu kulturnya juga ya, kultur di Cina juga, kultur cara makannya juga sangat berbeda ya, di bagian-bagian provinsi tertentu ya, provinsi tertentu juga ada cara makan yang berbeda, cara mengkonsumsi yang berbeda. Jadi sebenarnya di seluruh negara, di semua provinsi yang ada di China itu tidak semuanya sama ya, mereka punya kuliner sendiri. Misalnya kalau yang ke arah yang ke arah Timur Tengah biasanya mereka tidak makan seperti ini, tapi yang orang-orang yang tradisional yang di bagian tengah, negara-negara provinsi bagian tengah gitu, yang agak ke atas sedikit, negara Beijing itu umumnya mereka banyak makan makanan yang ekstrim ya, seperti itu. Kalau kita mungkin kalau kita yang tahu mungkin yang ekstrim ini mungkin di Tomohon ya, atau mungkin ya mohon maaf kalau yang lazim mungkin orang makan
B2 itu di di provinsi Papua sama di provinsi mungkin yang provinsi Nusa Tenggara Timur yang rata-rata memang banyak orang-orang non muslim ya. Jadi kalau orang non muslim mereka mengkonsumsi sesuatu mengkonsumsi yang kita tidak boleh, ya wajar-wajar aja gitu. Kita tidak boleh menyalahkan ya, karena mereka punya alasan sendiri, kita juga punya alasan sendiri untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut ya. Cuman dari kita kan jelas ya, kalau kita tidak boleh mengkonsumsi hewan-hewan yang bertaring ataupun yang punya kuku tajam. Nah, kebanyakan SARS virus corona ini yang agak berbahaya itu justru ditemukan di hewan-hewan yang tidak lazim kita makan, kayak hewan-hewan yang bertaring atau bergigi tajam gitu, yang mungkin ya sebenarnya Allah sudah tahu gitu. Kalau misalnya Allah sudah melarang kita mengkonsumsi suatu hewan tertentu, itu sudah pasti ada sudah pasti ada sebab akibatnya ya. Apa dampaknya bagaimana? Nah, kalau kita di sini ya alhamdulillah kita sudah diarahkan, kita mengkonsumsi apa yang wajar saja, apa yang sudah dihalalkan. Insya Allah kita pasti akan terbebas dari berbagai macam penyakit yang mungkin akan mengganggu kita gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kita masuk ke inti topik ya. Jadi kita membaca mengenai analisis filogenetik dari SARS-CoV ya. Jadi pada tahun 2003 ya sudah dilakukan genomifikasi ya. Jadi sudah diidentifikasi genomnya mengenai SARS-CoV. Kemudian SARS-CoV-nya ini punya panjang sebesar 29.700 sekian base. Kemudian dia ternyata ya secara substansi dia sangat berbeda dengan coronavirus yang ditemukan di manusia ya. Jadi ini sebenarnya adalah virus corona yang tidak lazim ditemukan di manusia ya. Bisa berarti dia melakukan mutasi, atau misalnya dia menjadi hewan-hewan tertentu ya, hewan-hewan tertentu. Jadi misalnya saya ambilkan contoh, mungkin virus corona ini kalau misalnya menginfeksi musang tadi, dia tidak akan apa-apa ya, karena mungkin sudah menjadi hostnya yang baik gitu. Maksudnya dia tidak terjadi tidak terjadi kontrak di sistem metabolismenya. Nah, tapi begitu yang jadi masalahnya kalau misalnya coronavirus ini menginfeksi manusia atau makhluk hidup makhluk hidup yang lain ya, bisa jadi nanti rangsangannya atau misalnya infeksinya yang diterima itu menjadi lebih ganas ya, karena mungkin banyak faktor yang terjadi ya di sistem metabolisme kita ya. Jadi mungkin di musang dia baik-baik saja, maksudnya dia tidak ganas, tapi begitu dia menginfeksi di makhluk hidup yang lain, dia bisa menjadi ganas. Sama halnya kayak kalau SARS-CoV-2 ini. Jadi SARS-CoV-2 ini secara ini dia sebenarnya tidak lazim ditemukan di tubuh manusia, tapi dia punya kemampuan untuk menginfeksi manusia. Dan akibatnya apa? Ketika dia menginfeksi manusia, tingkat infeksi atau keganasannya itu melebihi dari ekspektasi yang kita bayangkan. Sehingga sekarang terjadi pandemik ya, atau outbreak gitu. Outbreak, kemudian yang pertama itu outbreak, kemudian pandemik, yang setelah itu baru endemik ya. Nah, oleh karena itulah kita harus tahu bahwa ketika virus itu sudah melakukan mutasi, dia bisa menyerang makhluk hidup yang lain. Nah, ini yang bakal berbahaya ya. Karena apa? Kita harus mempelajari kenapa dia bisa menyerang ke sistem sistem metabolisme tubuh kita, makhluk hidup yang lain gitu. Dan kenapa dia juga jauh lebih banyak? Itu banyak faktor-faktornya ya. Tapi kita nggak akan bicara masalah itu karena itu terlalu jauh ya. Nah, kemudian virus SARS-CoV ini juga sangat berbeda dengan virus virus flu burung, dan bahkan dia tidak ada hubungan sama sekali sama virus flu burung itu. Jadi virus flu burung punya filo yang lain gitu, cabangnya lain, tapi dia masih cabangnya awal sama, tapi relasinya tak terlalu jauh gitu. Atau mungkin dia tidak punya misalnya dia masih tidak satu cabang rantai gitu, masih terlalu jauh gitu. Jadi dia tidak sangat berbeda gitu, mulai dari fungsinya, mulai dari sistemnya bagaimana gitu. Dan ya alhamdulillah juga SARS-CoV ini kan juga terjadi pandemi juga ya. Cuman dia hanya sekitar setahun atau nggak sampai setahun sebenarnya pandeminya, karena bisa ditangani oleh cepat. Kemudian tingkat preventifnya juga ternyata bisa dikendalikan ya. Agak berbeda sama kasusnya SARS-CoV yang kedua ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana?